Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Muhammad Farisi dapat menemani Anda siang hari ini di program Dialog Apa Kabar Jambi hari Kamis 6 April 2023. Dan siang ini kita akan membahas mengenai seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru jalur SNBT atau seleksi nasional berbasis tes dengan dua narasumber yang akan berdialog pada siang hari ini bersama kita. Yang pertama saya perkenalkan ada Dr. Yatno, MSI. Beliau adalah Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Jambi. Assalamualaikum Pak Yatno. Terima kasih Pak Yatno sudah hadir di studio TVRI. Tadi aktivitas dari kampus Pak Yatno? Alhamdulillah, iya. Saya dengar ada perayaan ulang tahun ya, Dies. Oh ya, Dies. Ya. Alhamdulillah ini pembukaan Dies. Oh, pembukaan Dies Ya, tadi ya. Dies. Wah, pasti ramai sekali di kampus. Jadi meskipun bulan puasa, tetap geliat di kampus, tetap banyak aktivitas ya Pak Yatno ya? Semangat, tetap ramai kampus. Wah, oke, baik. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita, pemirsa, ada Bapak Profesor Dr. Andes Kamit, MSI, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi. Nanti akan bergabung bersama kita. Saya ke Pak Yatno terlebih dahulu. Pak Yatno, terima kasih ini sudah hadir dan ini informasi yang tentunya akan banyak ditunggu oleh masyarakat Pak Yatno terkait dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru di tahun 2023. Nah, yang kami dengar penerimaan kali ini berbeda ya Pak Yatno ya dengan tahun yang lalu, artinya penyelenggaranya berbeda. Nah, untuk jalurnya sendiri ini apakah masih sama dengan jalur yang lalu? Karena namanya berbeda. Apakah sama atau berbeda Pak Yatno? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang terhormat. Jadi untuk penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 sebenarnya masih 3 jalur seperti sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya jalur pertama itu SNMPTN atau jalur undangan, kemudian jalur yang kedua SBMPTN, dan jalur ketiga SMPTN atau jalur mandiri. Sedangkan untuk tahun 2023 itu jalur pertama yang dulunya undangan itu namanya seleksi nasional berbasis prestasi. Alhamdulillah sudah pengumuman. Kemudian yang kedua adalah seleksi nasional berbasis tulis atau UTBK. Tes ya, nama tes itu. Kemudian yang ketiga adalah jalur mandiri, seperti sebelumnya. Artinya jalur masuk ke Universitas Jambi sebenarnya sama, cuma namanya saja. Iya, sama. Jadi 3 jalur itulah yang masuk Unja, tinggal namanya aja, tapi pelaksanaan ya hampir mirip seperti itu. Oke, untuk yang jalur pertama sendiri sudah selesai atau gimana Pak? Ya, terima kasih Mas Faris. Jadi untuk jalur pertama, alhamdulillah sudah pengumuman tanggal 28 Maret kemarin dan ini sedang proses registrasi sampai tanggal 7 April. Jadi sekarang lagi proses itu. Ya mudah-mudahan kegiatan registrasi bisa berjalan dengan baik. Kalau ada kendala, ya insya Allah bisa kita atasi seperti itu. Oke. Untuk jalur yang pertama SNBP ya, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Ya. Ini berapa kuotanya Pak Yatno dan berapa kemarin yang diterima oleh Unja? Iya. Jadi sesuai dengan peraturan kementerian bahwa untuk ketiga jalur ini kan sudah ada aturannya. Untuk jalur pertama itu minimal 20%. Nah, jadi untuk jalur pertama ini karena kuota kita totalnya 7.200-an, maka untuk jalur yang prestasi ini sekitar 1.540-an seperti itu ya. Jadi 20% minimal, sementara jalur yang kedua itu minimal juga 40%. Jalur ketiga maksimal seperti itu, maksimal 20% seperti itu. Itu aja. Oke, dan berarti yang SNBP artinya sudah selesai, sudah pengumuman ya Pak ya? Sudah pengumuman. Dan sekarang prosesnya bagaimana Pak Yatno? Kalau yang kemarin kan sudah diumumkan,
Dan masing-masing bisa melihat hasil pengumumannya di website resminya SNPMB, Pak ya. Ya. Nah, apabila sudah dinyatakan lulus nih, ada 1000 berapa, Pak? 1.500-an mahasiswa tadi. Ya, lebih. Bagaimana teknisnya, Pak Yatno, untuk registrasinya? Ya, terima kasih. Jadi mahasiswa yang dinyatakan lulus nanti akan melakukan registrasi atau daftar ulang dengan mengupload beberapa dokumen. Oh, artinya tidak perlu datang ke Unja ini? Tidak perlu, ya tidak oke. perlu mengupload. Nah, sekarang sudah digital Mas, jadi tidak perlu datang ke Unja. Kemudian mengupload beberapa dokumen yang disyaratkan, ada dokumen pokok dan seterusnya. Kemudian nanti ada tim dari BAK itu memvalidasi apakah data yang diupload sudah benar atau tidak. Kemudian nanti setelah lengkap, baru calon mahasiswa bersangkutan itu submit. Nah, setelah itu berarti mahasiswa tersebut dinyatakan nanti sudah daftar ulang dan nanti akan ditentukan NIM-nya setelah membayar UKT misalnya, seperti itu. Oke, baik. Ini terkait bayar-bayar ini. Istilahnya UKT ya, Pak Yatno ya. Nah, berarti yang jalur pertama atau SNBP ini juga ada UKT-nya, Pak ya? Bukan gratis ya? Ya, jadi kan untuk masuk jalur pertama ini kan ada jalur namanya KIPKA atau bidik misi. Itu setelah mulai seleksi nanti bisa gratis yang KIPKA, tapi artinya masih diverifikasi dulu apakah layak atau tidak. Verifikasinya sampai turun ke rumahnya ya, sampai atau turun ke hanya lapangan. lihat dokumen Iya, saja? jadi melihat dokumen, kemudian langsung ke lapangan supaya tidak salah sasaran. Nah, dengan seperti itu nanti kalau lolos di sebagai KIPKA, maka dia akan gratis kuliahnya, malah UKT-nya dibayar, kemudian ada biaya hidup. Nah, cuman khusus tahun ini memang ada dua kriteria, Mas. Dua kriteria untuk KIPKA ini. Apakah dibayar full, artinya UKT dan juga biaya hidup, atau hanya UKT saja. Jadi kemarin barusan rapat dengan Pak WR3, insya Allah beberapa hari ke depan sudah ada kepastian seperti itu. Jadi banyak sekali jalur beasiswa di Unja, Pak ya? Oh, banyak. Oke, Ya, baik, nanti kita perdalam lagi. Saya ke Pak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI, Prof. Nah, ini sebelum saya masuk nih ke materi dialog kita, saya kemarin lewat Unja, Prof. Saya lihat maju sekali, Prof. Banyak perkembangan-perkembangan, ada bangunan-bangunan baru. Bisa diceritakan, Prof? Sepertinya Unja sedang membangun besar-besaran. Apa yang sedang dibangun Unja, Prof? Tapi nanti menjawab, Prof. Kita sudah dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di dialog untuk Apa Kabar di Jambi. Terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa di Dialog Apa Kabar Jambi. Hari ini saya bersama Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jambi, ada Bapak Profesor Dr. Andes Kamit MSI. Pak Kamit, kemarin saya lewat Unja dan luar biasa perkembangannya, Pak. Banyak bangunan-bangunan baik di depan, kemudian di pasca, di kedokteran, bahkan di belakang saya lihat juga sedang banyak pembangunan-pembangunan. Sebenarnya apa yang sedang dibangun di Unja? Oke, terima kasih Mas Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiman. Jadi memang di Universitas Jambi sekarang sedang berlangsung pembangunan yang secara masif dilakukan. Itu ada di 4 lokasi sebenarnya. Sebenarnya ada 5, tapi yang satu lagi ketika itu ada permasalahan dengan sertifikat kepemilikan tanah. Jadi sekarang dimulai di lokasi di Rektorat 1, Mendalo, kemudian di Telanai itu gedung Pasca Sarjana, kemudian di kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 3 lokasi ini dilakukan secara simultan. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berdiri dan kelihatannya yang gedung Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan itu akan rampung lebih cepat karena memang kita peruntukkan untuk pembelajaran. Kemudian yang di Mendalo juga itu akan ada 6 blok gedung yang diperuntukkan untuk integrated learning ya, pembelajaran terintegrasi, dan semuanya itu diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana pembelajaran dan administrasi bagi Universitas Jambi. Nah, mudah-mudahan di tahun 2024
sekurang-kurangnya 3 gedung itu sudah bisa dipergunakan. Nah, 2025 semua gedung sudah bisa dioperasikan, digunakan secara optimal untuk kegiatan belajar mengajar. Saya itu, Mas. Baik, wah berarti luar biasa nih, sangat pesat perkembangannya. Iya. Nah, kemarin juga tidak sengaja saya lihat banyak mahasiswa internasional ya, Betul. Pak Kamit ya. Iya. Artinya mahasiswa baru nanti yang masuk di Unja, baik jalur SNPMB 3 jalur itu akan bertemu dengan banyak mahasiswa internasional, Pak. Ya, betul. Dari mana saja itu, Pak? Jadi Unja sudah memiliki banyak mahasiswa dari luar negeri. Itu berasal dari Malaysia, kemudian Thailand, khususnya Thailand Selatan, kemudian Myanmar, Pakistan, Oman, dan Gambia. Nah, jadi semuanya mereka sudah berbaur dengan mahasiswa kita, dan alhamdulillah mereka bisa menyesuaikan, dan bahkan ada yang dari Myanmar itu luar biasa. Ya, prestasinya. Tidak mau pulang mungkin. Bahkan tidak mau pulang. Iya, mereka sangat betah dan sangat cocok dengan kebiasaan masyarakat kita. Artinya Pak Kamit, kalau ada mahasiswa internasional, berarti prodinya sudah terakreditasi internasional, betul Pak Kamit? Betul, kami di Unja sudah memiliki sekurang-kurangnya 6 prodi yang terakreditasi internasional, dan itu saya kira sangat layak ya, bahwa kita sudah go internasional, dan itu sudah kita antisipasi sebelumnya dengan mendorong prodi-prodi itu melakukan akreditasi pada lembaga-lembaga akreditasi internasional. Wah, luar biasa, pasti sangat bangga ini Provinsi Jambi punya Unja. Baik, Pak Kamit, terkait dengan tema dialog kita tentang seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini kan jalur pertama sudah disampaikan, dan nanti juga agak jalur SNBT. Tapi saya lebih ke sifatnya umum. Yang kemarin saya dengar Pak Rektor juga mengeluarkan kebijakan ya, ada surat pengumuman atau himbauan gitu ya, bahwa seleksi sekarang ini bersifat terbuka, transparan, inklusif, dan lain sebagainya. Betul seperti itu Pak Kamil? Iya Mas, jadi masalah sistem penerimaan mahasiswa baru ini sebenarnya bukan cuma sekarang. Ya, tahun kemarin pun dan tahun-tahun sebelumnya juga sudah, khususnya seleksi masuk berbasis tes. Dan ini memang kita sudah teruji untuk itu, dan lembaga sebelumnya, lembaga tes masuk perguruan tinggi LTMPT dulu, dan sekarang kita di bawah langsung kementerian juga menyelenggarakan sistem yang sama melalui UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Sistem itu sudah terbangun, jadi ya nggak akan ada yang namanya kebocoran, passing grade-nya jelas, akuntabilitasnya jelas, dan itu bisa dilihat masing-masing peserta tesnya itu. Artinya kekhawatiran masyarakat ada calo apa segala macam itu tidak akan bisa ya Pak ya? Nggak akan bisa itu, nggak akan bisa. Dan saya pada kesempatan yang berbahagia ini berpesan pada para pemirsa, jangan sekali mempercayai orang-orang tertentu atau lembaga tertentu atau siapa saja yang menjanjikan sesuatu berkaitan dengan kelulusan mahasiswa di perguruan tinggi tertentu, tidak cukup Unja, di perguruan tinggi tertentu untuk lulus. Kalau pada akhirnya ada lulus, memang itulah kemampuan anaknya dalam menjawab tes ketika melakukan UTBK. Gitu Mas. Baik, Prof, terkait dengan SNBP tadi sekilas sudah dijelaskan. SNBP yang dilakukan tahap seleksi jalur tahap pertama atau SNBP kemarin, apakah sudah sesuai harapan ini Prof? Artinya kuota yang masuk, yang daftar semuanya sudah sesuai. Ya, jadi kalau harapan dari pihak perguruan tinggi sudah cukup Mas. Tapi tentu ada pihak-pihak tertentu ya, masyarakat mungkin antara harapan ditambah kuotanya. Antara estimasi yang dia pikirkan dengan kenyataan barangkali itu berbeda, itu ya perlu dipahami, karena yang masuk di Unja ini kemarin sekitar 17.000. 17.000. Sementara yang diterima 1.528 nggak salah. Wah, itu 0,00% ya. Cukup ketat persaingan. Dan itu serbuan itu datangnya bukan cuma lokal, tapi luar biasa dari. Nah itu
saya lihat provinsi itu. ada beberapa data yang saya baca banyak sekali ya, artinya baik dari lingkup Sumatera maupun dari luar Jawa, artinya Unja ini sudah jadi magnet tentunya, Pak Kamil. Ya, jadi Unja ini juga diuntungkan oleh letak geografis ya Mas ya, karena posisinya itu di tengah, Ya. di tengah Sumatera, dijangkau dari mana saja gampang, baik darat maupun udara. Ya. Jadi ini sebenarnya juga salah satu faktor yang menguntungkan Unja untuk bisa dikenal lebih jauh. Dan itu sudah terbukti kenyataannya bahwa dari 1.500 sekian yang diterima dan pesertanya itu 17.000, itu artinya apa? Bahwa Unja betul-betul sangat diminati oleh para calon mahasiswa. Oke. Gitu. Baik, saya ke Pak Yatno lagi nih, Pak Yatno. Jalur yang kedua, seleksi nasional berbasis tes atau SNBT. Ini sudah dibuka ya Pak Yatno? Kapan pendaftarannya? Artinya yang tidak lolos SNBP kemarin bisa daftar ini Pak Yatno? Ada masih banyak peluang? Ya, makasih Mas Faris. Jadi memang kalau calon mahasiswa udah lulus di jalur pertama, maka salah sistem dia tidak boleh untuk jalur yang UTBK atau jalur kedua ini. Oh, nggak bisa lagi? Nggak bisa. Jadi yang udah. terima SNBP nggak bisa coba-coba ya? Nggak bisa. Artinya, aduh kok jurusannya masih belum sesuai ya, pengen coba lagi, itu nggak bisa Pak Yatno? Ya nggak bisa, karena Oh, itu oke. mengurangi jatah. Sebelumnya memang bisa bebas, tapi untuk Iya. beberapa tahun terakhir sudah tidak bisa. Terus untuk prosesnya, jadi calon mahasiswa itu kan harus punya akun dulu ya, akun dulu. Kemudian sekarang sudah tahap pendaftaran. Di tahap pendaftaran yang ditutup itu nanti tanggal 14 April. Dan informasi terakhir yang saya peroleh per hari ini, tanggal 6 April jam 12 tadi, yang udah daftar itu hampir 6.000, jadi 580 sekian. 5.000? Iya, jadi oleh karena itu mohon kepada calon mahasiswa untuk tidak terlambat, karena kuota kita, kursi kita yang tersedia ada 11.400. Jadi kalau udah Untuk lewat jalur itu, untuk jalur kedua ini, untuk kursinya, kursi Ya, kursi artinya kursi yang tersedia di Unja ada 2 sesi, nanti kan ada Oh, ada 2 dibatasi gelombang. berarti? Iya, karena kita keterbatasan komputer misalnya dan sarana dan seterusnya. Nah, jadi dari sebenarnya kuota mahasiswa kita itu kan jalur yang kedua nih? jalur kedua ini sekitar 4.000. Oh, 40% lebih. ya tadi ya? Jadi minimal 40%. Jadi kalau saya lihat data itu 4.500-an dari 7.200 dari kuota yang ada, seperti itu. Ya, Oke, berarti segera mendaftar karena kuotanya terbatas ya Pak Yatno ya, karena keruangan untuk tesnya yang terbatas. Betul seperti itu Pak Yatno ya? Iya, betul. Karena Daftarnya kalau berbayar ya Pak Yatno? ada, jadi kalau mendaftar nanti bayar 200.000, nanti akan segera diinformasikan. Tapi yang jelas sekarang belum melakukan pembayaran. Nanti bayar 200.000, kemudian ada beberapa item yang harus diisi. Nah, nanti baru untuk mencetak kartu tanda. Oke. Nah, yang SNBT ini yang bisa mendaftar hanya yang lulus tahun kemarin atau beberapa tahun yang lalu juga bisa mendaftar Pak Yatno? Ya, makasih. Jadi sesuai aturan, jadi yang daftar jalur kedua ini itu adalah tamatan SMA, SMK dan sederajat ya tahun 2023, kemudian juga yang tamatan 2021, 2022. Nah, seperti itu. Kemudian juga dibatasi umurnya itu maksimal 25 tahun. 25 tahun. Itu. Iya. Oke. Baik. Nah, terkait dengan nanti sudah mendaftar misalnya, kemudian sudah ada kertas pendaftarannya, kemudian pelaksanaan ujiannya kapan Pak Yatno? Kalau terakhir 14 April pelaksanaan ujiannya? Iya. Di April juga atau di Mei? Pelaksanaan ujian itu mulai bulan Mei. Bulan Mei. Ya, bulan Mei itu ada 2 gelombang. Jadi gelombang pertama itu 14 Mei kalau tidak salah. Ya. Nah, selama 1 gelombang itu 1 minggu. Nah, kemudian nanti ada selang 1 minggu lagi, baru terakhir itu bulan Mei juga, ya. Tapi totalnya itu adalah 14 hari. Nah, itu. Jadi ada
eh, 28 sesi. Ada 28 sesi. sesi. Iya. Dan semuanya ada di Universitas Jambi. Iya, itu yang di sini, yang ujian di sini. Jadi Iya. kita ini kan termasuk pusat. Artinya apa ya? apabila ada mahasiswa yang mendaftar dari berbagai daerah, dari Sumatera Utara dan lain sebagainya, itu tetap tesnya di lokasi terdekat mereka atau harus ke Unja? Ke Unja. Ya, ke Unja. Harus ke Unja. Kecuali misalnya udah terpenuhi 11.000, maka dia tidak bisa lagi tes di Unja. Boleh tes tempat lain. Seperti itu, karena kita. Tapi pilihannya bisa di Unja. Ya, bisa. Bisa. Oke, baik. Saya ke Pak Profesor lagi, Pak Kamit. Pak Kamit, ada perbedaan mendasar ya di tahun ini, kalau tidak salah nanti Bapak bisa jelaskan. Artinya IPA dan IPS bisa, yang dulu IPA hanya IPA gitu ya. Tapi IPA bisa ngambil yang IPS, tapi IPS tidak bisa ngambil. Nah, ini tahun ini sepertinya berbeda nih, Pak. Bagaimana sebenarnya, Pak? Apa yang di belakang behind-nya? Kenapa kemudian berubah polanya, Pak? Tapi sekali lagi nanti Pak menjawabnya. Kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Apa Kabar Jambi. Kembali lagi di Dialog Apa Kabar Jambi, pemirsa. Kita masuk ke segmen yang ketiga dan kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 66385, 0741 66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Tema kita hari ini adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SNBT. Saya lanjutkan kembali ke Prof. Kamit. Pak Prof, ada yang berbeda polanya sepertinya, lebih lebih bebas gitu. Bebas tapi merdeka lah, kira-kira begitu. Bebas merdeka kalau tidak salah istilahnya ya. Betul ya, Prof? Artinya pilihan-pilihannya bisa sangat terbuka. Iya. Jadi prinsipnya itu sebenarnya mengakomodir merdeka bertanggung jawab, Mas. Merdeka bertanggung jawab. Merdeka bertanggung jawab. Jadi sekarang misalkan calon mahasiswa dari IPA boleh ke IPS, itu selamat. IPS boleh ke IPA. Ada kemerdekaan di sana. Tetapi ingat bertanggung jawab. Nah, ketika mahasiswa jalur IPS di SMA-nya mengambil ke IPA ketika masuk perguruan tinggi dan kemudian diterima, maka dia harus sudah mulai mengukur kekuatan ketika akan melanjutkan studinya. Disitulah letak bertanggung jawabnya. Nah, karena apa? Karena komponen kurikulum yang ada program studi IPA itu sangat berbeda dengan ketika masih di SMA. Dan itu bertanggung jawabnya di sana. Bisa jadi dia bisa mengikuti selama perkuliahan sampai selesai, bisa jadi dalam masa semester tertentu dia sudah tidak bisa mengikuti lagi, dan itu implikasinya adalah pertama tentu gagal secara akademik, ya gagal secara akademik. Yang kedua adalah membuang-buang waktu. Kenapa waktu? Karena ketika tidak mampu bisa jadi akan DO atau kemudian keluar dari perguruan tinggi itu dan kemudian barangkali akan mencari tempat yang lain lebih cocok, ikut tes lagi, dan itu kan akhirnya membuang-buang waktu. Jadi sekali lagi merdekanya itu bertanggung jawab. Merdeka bertanggung jawab. Baik. Kemudian ada yang berbeda lagi, Prof, terkait dengan S1 kemudian ada vokasi ya, Prof ya. Kalau dulu kan S1 diselesaikan semua, kemudian dengan 3 jalur, kemudian baru ada seleksi untuk vokasi D4 maupun D3. Nah, saya lihat ini digabung nih semuanya, Prof. Ini sebenarnya lebih bagus atau tidak sebenarnya? Sebenarnya kan ini memberikan peluang yang lebih banyak pada calon-calon mahasiswa kita yang mau sekolah. Nah, jadi sebenarnya pilihan vokasi disertakan dalam seleksi nasional berbasis tes maupun seleksi nasional berbasis prestasi kemarin, itu sebenarnya memberikan peluang kepada calon mahasiswa yang berasal dari sekolah kejuruan atau SMA murni untuk memilih jalur-jalur vokasi. Kalau selama ini kan pengetahuan mereka vokasinya terbatas di Jambi. Nah, tapi dengan adanya seleksi nasional ini mereka semakin banyak informasi yang bisa diperoleh tentang pendidikan vokasi di lokasi tertentu. Dan ini menjadikan keleluasan bagi calon mahasiswa untuk menentukan saya sebenarnya pinginnya di mana dan saya nanti bisa apa. Nah, sekira itu akan lebih bagus. Baik, ini lebih ke
cara pandang memilih ini, Prof? Mungkin butuh juga nasihat dari Prof ini. Sebenarnya seorang siswa yang lulus kemudian mau memilih jurusan itu yang gimana sih yang dilihat pertama? Apakah minatnya sendiri atau lihat juga akreditasi prodinya atau nanti ngelihat temennya ikut kemana dia ikut atau mungkin dipaksa orang tua harus daftar kemana padahal dia tidak suka, harusnya bagaimana, Prof? Ya, Untuk jadi memilih. oke, terima kasih Mas. Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi sekali lagi bahwa jalan untuk berprestasi itu banyak. Ya. Jalan untuk berprestasi banyak. Sehingga penting bagi mahasiswa itu merenungi saya sebenarnya punya potensi apa. Itu dulu. Nah, potensi saya ini bisa nggak dikembangkan di program studi tertentu. Yang tahu itu adalah yang bersangkutan. Nah, yang bersangkutan yang tahu. Kalau misalkan sudah punya hobi, Dia suka gambar misalnya, passionnya gambar. Passionnya gambar. Berarti masuk institut seni gitu. Bisa ke seni, bisa perguruan tinggi yang punya program studi desain grafis misalkan itu. Itu sangat dimungkinkan. Dan pendidikan vokasi sangat banyak di sana. Termasuk di politeknik ya, yang sekarang kan sudah luar biasa dan jenis program studi untuk menampung bakat kita ini juga beraneka ragam. Berapa prodi di Unja sekarang, Prof? Yang vokasi kita ada 10. Ada 10. 8 diantaranya diplomatika. Oke. Nah, saya kira itu karena vokasi ini mendidik kita untuk menjadi orang yang katakanlah berwirausaha, kemudian siap bekerja. Maka sebenarnya ini cocok juga untuk calon-calon mahasiswa dari jalur vokasi juga gitu. Misalkan SMK ekonomi, SMK teknik. Saya lihat juga ada beberapa prodi baru ya, Prof, yang menarik nih. Ada bisnis digital kalau tidak salah ya. Kemudian ada kewirausahaan juga ya, betul Prof ya? Sesuai dengan visinya UNJA di Entrepreneurship University, gitu Prof? Betul. Jadi dari 2 program studi baru itu yang bisnis digital dan kewirausahaan, ternyata animo masyarakat untuk memilih 2 program studi itu juga luar biasa. Artinya apa? Bahwa program-program studi yang menantang untuk ke dunia kreatif ya, dunia kreatif itu juga semakin banyak diminati dan itu kemudian menjadi cikal bakal bagaimana masyarakat kita menjadi seorang wirausahawan atau kreator yang baik untuk kemudian menghasilkan produk-produk tertentu yang bisa dipasarkan. Ya. Wah, ini semakin artinya pekerjaan-pekerjaan di dunia nyata ini kan semakin banyak variannya. Betul. Dan di Unja menyesuaikan itu. Betul. Nah, ada yang menarik nih, link and match antara dunia usaha, dunia industri, dunia kampus ini, Prof. Ada MBKM kayak istilahnya ya, Prof ya. Bagaimana perkembangan MBKM di Unja, Prof? Artinya mahasiswa baru nanti sudah ada gambaran nih. Wah, saya bisa ke sini gitu, Prof. Betul, Pak. Jadi MBKM itu didesain untuk 3 semester ya. Nah, 3 semester artinya 1 semester itu di dalam kampus, di luar program studinya itu tetap diberikan kemerdekaan. Kemudian ada 2 semester di luar kampus. Yang di dalam kampus tadi, yang gimana maksudnya? Di luar jadi, program? Misalkan bisa milih. Contoh mahasiswa dari prodi sistem informasi. Ya. Oke, ini posisinya di semester 5. Oh, harus semester 5, Prof ya? Katakanlah begitu. Nah, semester 5. Maka dia punya kesempatan untuk mendapatkan 20 SKS di luar program studinya di dalam kampusnya. Nah, jadi SI bisa aja mengambil ke manajemen. 1 semester istilahnya. Tidak harus di program studi itu. Bisa ke tempat yang lain juga, bisa itu. Ada 2 SKS ini, 2 SKS ini. Ada 6 SKS sana, 6 SKS ini. Tetapi dalam kampus. Yeah. Nah, tentu itu harus persetujuan program studi. Kemudian di semester berikutnya, semester 6 katakanlah begitu, semester 6. Mereka bisa keluar, mungkin magang. Ikut magang bersertifikat. Nanti kita rekognisi menjadi 20 SKS. Asal waktunya sesuai, misalkan 6 bulan. Kemudian juga mahasiswa kita juga ada yang program yang disediakan oleh pemerintah. Misalkan kampus pengajar. Mahasiswa itu mengajar di sekolah tertentu selama 6 bulan. Nanti pulang ke kampus, direkognisi 20 SKS. Nah, kemudian yang ketiga,
ada 20 SKS lagi di luar kampus lagi. Mungkin ada praktek di dunia usaha, dunia industri. Ya, silakan yang punya kerjasama dengan Unja, banyak itu bisa lakukan. Artinya apa? Di samping core bidang studinya, mereka punya pengetahuan dan keterampilan lain di luar core bidang studinya. Saya kira itu cukup menarik, Mas, dan itu kesempatan bagi mahasiswa kita untuk membangun jejaring. Membangun jejaring, membangun komunikasi dengan pihak-pihak luar yang kemungkinan akan di sanalah mereka akan terjun. Baik. Wah, ini menarik sekali. Saya kembali lagi ke materi kita nih, ke Pak Yatno nih, lebih teknis nih tentang UTBK, SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Tadi pendaftaran sampai tanggal 14, kemudian kuota-kuotanya juga sudah dijelaskan. Bagaimana dengan metode tesnya, Pak Yatno? Apakah sama dulu ada soshum apa gitu ya, macam-macam itu ya? Kalau nanti tesnya apa aja yang harus dipersiapkan, dipelajari oleh calon mahasiswa ini? Ya, makasih Mas Faris. Jadi untuk kali ini memang agak berbeda. Kalau dulu ada soshum, ada IPA seperti itu. Nah sekarang ada namanya tes skolastik ya. Jadi kemudian kemampuan analisis bahasa Inggris, bahasa Indonesia seperti itu. Jadi sekarang tuh lebih mementingkan untuk menganalisis sesuatu. Nah, seperti itu. Jadi tesnya agak berbeda. Nah, sehingga memang calon mahasiswa kita harus belajar betul untuk menghadapi ini gitu. Ada tes potensi skolastik, ada literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan ada penalaran matematika, itu ya? Iya. Nah, baik. Nah, kalau tipsnya dari Pak Yatno nih, kira-kira kalau tadi mahasiswa udah mendaftar prodi apa sudah dijelaskan sama Prof. Nah, misalnya udah mendaftar nih, kemudian sudah masuk di data, kemudian apa yang harus dipersiapkan menuju ke bulan Mei pada saat tesnya nanti, Pak Yatno? Ya, makasih, pertanyaan yang menarik ini. Jadi memang yang pertama, karena mau menghadapi ujian tentu harus belajar, itu udah pasti. Kemudian pada saat pelaksanaan itu harus membawa persyaratan yang disyaratkan. Ya misalnya jangan sampai ketinggalan ya. Ya, nggak boleh ketinggalan. Kemudian tepat waktu, disiplin waktu, karena memang rigid betul ini waktunya nih. Jadi misalnya buka jam 10 misalnya seperti itu kan. Maka dia setengah jam dari waktu mulai ujian, maka tidak boleh lagi masuk gitu. Makanya oleh karena itu kami berpesan kepada calon mahasiswa yang mau tes, mohon betul-betul diperhatikan disiplin waktu, kemudian juga belajar, kemudian pada saat pelaksanaan juga fokus, jaga kesehatan, seperti itu. Itu aja, Mas. Dan restu orang tua tentu. Oh iya, itu jelas, itu restu orang tua. Baik, Pak Yatno, nanti ada berapa jam kurang lebih di lokasi tes itu, di ruangan tes maksudnya? Kan ada 3 tadi ya, itu sekaligus tesnya atau bagaimana? Iya, tiga materi soal itu. Ya, jadi itu kan satu hari itu 2 sesi, Mas. Satu hari 2 sesi, kemudian itu pagi dan sore. Ya, pagi dan sore. Jadi misalnya sesi pagi itu mengerjakan semua itu. Jadi waktunya kalau tidak 195 menit atau berapa itu, 100, cukup lama. Jadi dilaksanakan itu ketiga ujian tadi dalam satu waktu. Jadi misalnya bukan pagi mengerjakan soal ini, sorenya soal yang lain, tidak. Jadi satu waktu itu mengerjakan satu gelombang ya. Pagi itu satu gelombang dan ya. Beda lagi nanti untuk gelombang siangnya, sorenya beda. Jadi itu istilahnya sesi ya. Kalau gelombang itu ada yang masing-masing gelombang 1 itu 7 hari ya, itu gelombang. Tapi kalau untuk ujian sesi 1 itu pagi, sesi 2 itu sore. Nah, baik, terkait dengan pilihan program studi, Pak Yatno, boleh milih berapa dan bebas program studinya? Jadi untuk milih prodi ya itu bisa 2. Bisa 2, tapi nanti untuk yang jalur terakhir bisa 4 atau berapa saya jalur yang mandiri maksudnya? Iya, itu. Jadi untuk ini milih 2, tapi
salah satunya itu harus di tempat tes seperti itu. Yang lain boleh di tempat lain. Itu. Jadi. Oke, baik. Baik, saya ke Prof. Kamit lagi, Pak Kamit. Pak Kamit, proses seleksi penerimaan mahasiswa baru ini mendapat sorotan yang sangat luar biasa dengan kejadian tahun lalu di salah satu kampus besar juga di daerah Lampung. Nah, ini tentu menjadi pelajaran dan catatan bagi semua institusi pendidikan, saya pikir di seluruh Indonesia, khususnya perguruan tinggi. Nah, apa yang sudah dilakukan Unja terkait mengantisipasi hal seperti itu, Pak Kamit? Ya, terima kasih Mas. Jadi sekali lagi bahwa seleksi nasional berbasis tes ini itu berbasis sistem, ya, berbasis sistem. Jadi semuanya dilakukan dengan menggunakan sistem yang terstandar, dan sudah kita akui selama ini bahwa penyelenggaraan sudah akuntabel. Nah, jalur-jalur ini sebenarnya Mas sudah mahasiswa itu sudah bisa melihat sendiri hasilnya sebenarnya. Sejauh mana sih saya bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan kepada saya. Tetapi memang ukurannya adalah bukan seberapa banyak dia bisa menyelesaikan soal, tapi juga ukurannya kawan yang lain yang seprodi dengan dia. Sama-sama bisa menyelesaikan 200 soal misalkan itu. Belum tentu untuk prodi A 200 soal itu diterima, sementara 200 soal itu untuk prodi tertentu itu justru mungkin pemuncaknya gitu loh. Jadi itu juga menjadi bahan perhatian bagi calon mahasiswa supaya kita mengikuti seleksi itu juga memperhatikan hal itu. Kepada masyarakat ini saya berpesan bahwa sekali lagi bagus dan buruknya penyelenggaraan tes itu juga banyak bergantung pada masyarakat. Masyarakat jangan coba-coba memancing-mancing, nitip maksudnya, nitip atau apa pada pihak-pihak tertentu, nih, yang kadang-kadang menjanjikan, pada dasarnya dia itu tidak bisa apa-apa. Bahasa Jambinya apa? Nembak di atas kudo. Bahasa Jambinya nembak di atas kudo gitu Mas ya. Jadi pada dasarnya itu tidak bisa apa-apa, mendekat aja nggak bisa. Ketika anak itu diterima, diakui bahwa itu adalah hasil jeripayanya. Padahal itu tidak, itu betul murni hasil dari anaknya gitu. Jadi sekali lagi saya berpesan pada masyarakat Jambi ya, kita semua jangan tergiur dengan iming-iming itu yang pada dasarnya tidak pernah terjadi. Artinya kalau yang masuk itu memang tersaring dari orang-orang yang hebat, yang baik, insya Allah kan keluarnya juga jadi gitu. Baik ini. Pak Prof, ada yang ditunggu juga nih oleh masyarakat terkait dengan beasiswa ini. Mungkin Prof juga bisa menjelaskan. Ada beasiswa apa saja yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Mahasiswa prestasi atau beasiswa tidak mampu atau apa saja? Iya, intinya begini sekarang. Jadi kata kuncinya adalah tidak ada anak miskin yang pintar yang tidak bisa kuliah. Itu tidak ada. Semuanya ditanggung oleh pemerintah melalui KIPKA. Syaratnya harus pintar tapi pintar, harus lulus kan itu Mas, harus lulus tes kan, harus lulus tes seleksi kan begitu. Kalau nggak lulus tes kan nggak bisa. Nah, maka jangan sampai fasilitas yang diberikan oleh negara ini tidak dimanfaatkan, karena ada sebagian juga yang tidak mengetahui bagaimana cara ngurusnya. Nah itu gimana kan caranya? Itu kan mesti dari RT ya, dari kelurahan, dari camat sampai dinas sosial. Nah itu kemudian menerbitkan KIPKA. Oh kok sulit ngurusnya? Nah itu mohon pihak-pihak yang berkepentingan itu membantu memudahkan. Kalau memang betul-betul anak ini dalam keluarga yang kurang mampu. Tapi kalau yang tidak mampu jangan dipermudah. Kalau yang mampu itu jangan dipermudah untuk mendapatkan surat miskin. Nanti dimungkinkan betul oleh Tuhan. Iya betul. Jadi justru yang kurang mampu inilah kita bantu untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan fasilitas yang dipersiapkan untuk negara. Itu yang negara Mas. Kemudian kita juga banyak beasiswa dari mitra, ada dari
BI, ada dari Pelindo, ada dari Jarum segala macam. Itu semuanya diperuntukkan untuk mahasiswa kita dan sudah banyak yang mendapatkannya. Itu ada di bagian mahasiswa. Saya kira itu sekarang untuk kuliah itu tidak serepot dulu dan beasiswa juga sangat-sangat banyak. Nah, maka sekali lagi gunakanlah fasilitas itu untuk bisa mendapatkan pendidikan di Universitas Jadi Jambi. orang miskin harus kuliah Harus karena kuliah. sudah disiapkan beasiswa. Baik, ada satu pertanyaan lagi yang banyak nih orang bertanya tentang UKT. Ini, Pak Prof, kok anaknya itu kok lebih murah UKT-nya, kok saya mahal gitu. Iya. Padahal secara ekonomi saya lebih kaya misalnya. Sebenarnya ukuran UKT ini gimana sih, Prof? Terima kasih Mas. Jadi sebenarnya UKT ini diharapkan oleh pemerintah ini subsidi silang dengan mengedepankan faktor kejujuran. Nah, ini, faktor kejujuran. Mahasiswa Unja yang diterima setiap tahun itu tidak kurang dari 7.200. Ya. Kalau tidak jujur orang-orang yang 7.200 itu, alangkah susahnya Unja ini. Dan tidak mungkin juga dari 7.200 itu semuanya kita survei ke lapangan. Makanya ketika akan menentukan UKT itu dimintalah foto rumah. Bagian belakang, bagian tengah, dan bagian depan. Oh, tiga-tiganya ya. Tujuannya adalah untuk melihat ukuran salah satu untuk, dan itu pun masih disurvei. Ini tidak cocok nih kayaknya nih kok seperti ini misalkan, itu disurvei. Tetapi sekali lagi tidak semua calon mahasiswa itu disurvei, tenaga kita itu terbatas dan untuk survei ke lapangan kan juga tidak segampang itu. Tapi sekali lagi banyak cara bisa kita lakukan untuk memvalidasi data yang dikirim oleh calon mahasiswa. Kalau nggak bisa kunjung ke sana, kita telepon RT-nya. Kalau RT-nya tetangganya, informasi itu pasti dapat. Nah, sekali lagi, faktor kejujuran lah bisa menolong anak-anak didik kita supaya pendidikan itu berkeadilan. Yang miskin terbantu, yang kaya membantu. Itu kan sudah cukup bagus sebenarnya. Jadi UKT itu ya berkeadilan tadi itu seperti itu. Yang banyak uangnya katakan itu yang membayar lebih, yang kurang orangnya membayar kurang. Yang lebih nanti bisa subsidi dengan yang kira-kira itu berkeadilan, Pak. Ya, gotong royong, negara gotong royong, lubis kuntul baris. Kita harus jeda dulu, masih ada satu segmen lagi. Pemirsa, tetap di Dialog Apa Kabar Jambi. Kita masuk di segmen terakhir pemirsa di Dialog Apa Kabar Jambi sore hari ini. Saya ke Pak Yatno. Pak Yatno, terkait dengan seleksi nasional berbasis tes atau jalur kedua di seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, apa yang ingin Pak Yatno sampaikan kepada masyarakat? Baik, terima kasih pada masyarakat dan juga calon mahasiswa. Jadi tolong manfaatkan waktu, terutama waktu untuk pendaftaran yang jalur kedua ini, yang tutup 14 April. Jadi oleh karena itu, karena ini semua by system, kalau terlambat udah nggak bisa lagi. Jadi oleh karena itu mohon betul itu dimanfaatkan waktu. Kemudian jika ada masalah, kami juga menyediakan untuk berkonsultasi melalui web yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya adalah pada saat ujian, mohon betul-betul diperhatikan persyaratannya, kemudian jaga kesehatan. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan para calon mahasiswa jadi mahasiswa Unja, dan kami dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan siap melayani mahasiswa Unja, karena kami adalah pelayan. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa terlayani dengan baik sehingga kami puas, semua puas seperti itu. Sudah tersertifikasi ISO. Terima kasih Pak Yatno. Terakhir Prof, apa yang ingin disampaikan Prof? Silakan Prof. Oke, terima kasih pemerintah yang saya hormati. Bahwa masa depan itu banyak ditentukan oleh diri kita dalam menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan. Untuk itu bagi calon mahasiswa yang belum menentukan pilihan program studi, maka pikirkanlah secara matang-matang
kemampuan kita, ya kemampuan kita dalam kemampuan akademik kita. Yang kedua adalah potensi pesaing kita, sehingga kita bisa masuk di program studi tersebut. Yang kedua, bagi orang tua maupun calon mahasiswa, ya sekali lagi jangan tergiur dengan iming-imingan orang atau lembaga yang akan menjanjikan anaknya, putranya akan masuk ke program studi tertentu, khususnya di Unja. Karena pada dasarnya tidak akan ada proses-proses seperti itu yang akan dilakukan di Unja, karena semuanya dengan sistem yang sudah teruji, baik penyelenggaraan tes maupun sampai pada pengambilan keputusan. Jadi sekali lagi pada anak-anaknya disuruh belajar saja, berdoa, dan jangan lupa menjaga kesehatan, jangan sampai pada masanya terlambat atau tidak hadir pada masanya. Kalau sudah token sudah terbagikan, token ujian sudah terbagikan, maka yang terlambat tidak akan bisa masuk. Baik. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Andes Kamit MSI, Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Bapak Kepala Biro Kemahasiswaan dan Akademik Universitas Jambi telah hadir dan menjelaskan. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.